Seorang pria di Palembang disiram air keras oleh kerabatnya karena sakit hati. Dua anak di Bengkulu tewas terbunuh, pelaku marah karena kolam ikannya dipancing korban. Kisah perajin sapu ijuk di Palembang yang mencoba bertahan di tengah modernisasi. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awal informasi pertama, saudara. Penyelundupan 383.615 ekor benih lobster senilai 38 miliar rupiah digagalkan Pangkalan Angkatan Laut Palembang di perairan utara Jambi. Dalam operasi tersebut, 3 orang ABK ditangkap. Inilah sang prajurit Pangkalan Angkatan Laut Palembang menangkap kapal cepat yang mencoba menyelundupkan benih lobster ke luar negeri di perairan utara Jambi. Sebelum tertangkap, kapal tersebut sempat terlibat kejar-kejaran dengan petugas karena berusaha melarikan diri. Penangkapan bermula ketika radar kapal patroli Lanal Palembang mendeteksi kapal dengan kecepatan tinggi yang menuju perairan internasional tanpa penerangan. Mencurigai aktivitas tersebut, prajurit Lanal Palembang mengejar kapal itu. Di atas kapal, mereka menemukan 72 box berisi 383.615 ekor benih lobster yang disembunyikan dengan terpal. Selain mengamankan benih lobster, 3 anak buah berinisial AR, SH, dan DL warga Jambi juga ditangkap. Menurut keterangan Komandan Lanal Palembang, ketiga ABK tersebut berperan dalam mengantarkan benih lobster dari kapal pertama ke kapal kedua untuk dibawa ke luar negeri. Mekanisme operasi dari penyelundupan ini memang sulit untuk dideteksi ya. Mereka menggunakan metode secara acak berbeda-beda. Nah, untuk transfer ke kapal selanjutnya ini kita memang sulit menemukan untuk dideteksi lagi karena memang menggunakan kapal-kapal kecepatan tinggi. Jenis benih lobster yang diselundupkan meliputi lobster pasir, lobster mutiara, dan lobster bambu yang diperkirakan dapat merugikan negara hingga 38 miliar rupiah. Kira-kira kalau saya jumlahkan seluruhnya bahwa kerugian negara dengan adanya penyelundupan ini adalah sekitar 38.328.400.000 rupiah. Akibat tindakan mereka, ketiga ABK terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sementara itu, benih lobster yang disita akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, seorang warga di Palembang, Sumatera Selatan diduga menjadi korban penyiraman air keras kerabatnya. Peristiwa ini viral di media sosial. Korban mengalami luka bakar dan melaporkannya ke polisi. Sebuah video berdurasi 19 detik yang beredar di media sosial memperlihatkan perkelahian antara dua pria di salah satu sekolah dasar di kawasan Ilir Timur 1 Palembang pada Senin 21 April 2025. Dalam video tersebut, salah satu pria terlihat disiram air keras dan dilerai warga sekitar. Korban bernama Bagus melapor ke Polda Sumsel dari insiden tersebut. Dalam keterangannya, Bagus menjelaskan insiden itu terjadi saat dirinya hendak pulang setelah membantu ibunya berjualan di kantin sekolah. Diduga pelaku yang merupakan kerabat korban sakit hati dan tidak terima setelah diusir dari rumah karena pernah ketahuan mencoba melakukan pelecehan seksual terhadap adik korban pada Oktober tahun lalu. Sebelum peristiwa penyiraman air keras, korban dan keluarganya kerap mendapat ancaman dari pelaku. Siapa? Angkat kakek. Anak angkat kakek. Nah, terus kenapa dia bisa nyiram kita tiba-tiba itu, Mas? Dia nyerang kita tuh. Tidak setuju gara-gara keluar dari rumah. Dia keluar dari rumah atau kita? Diusir. Dia diusir. Siapa yang ngusir? Keluarga saya. Ibu, bapak. Diusir kenapa, Mas? Memperkosa hampir. Memperkosa siapa?
Ayo, adik. Adik kita. Ya. Apa aja Mas yang kena? Leher, dada, Leher, dada, lengan, lengan kanan. lengan kanan. Akibat penyiraman tersebut, Bagus mengalami luka bakar di bagian wajah dan leher. Saat ini laporan korban sedang ditangani unit 4 Subdit 3 Jatan Ras di Treskrimum Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di Palembang, Sumatera Selatan kembali menyita perhatian warga di internet. Seorang pengendara motor terekam kamera saat membawa kabur tabung dari mobil bak terbuka yang sedang terparkir di pinggir jalan. Aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di Palembang terekam kamera pengawas. Seorang pengendara motor terlihat seorang diri membawa kabur 2 tabung sekaligus dari mobil bak terbuka yang terparkir di pinggir jalan tepat di depan agen gas. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 23 April 2025 di Jalan Ratu Sianum, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Pemilik agen Rahman menjelaskan, saat kejadian ia bersama beberapa karyawannya tengah menyusun tabung gas. Kondisi lingkungan yang sepi usai hujan dimanfaatkan pelaku untuk beraksi. Menurut Rahman, pencurian serupa bukan kali pertama terjadi. Ia mengaku telah kehilangan belasan tabung gas LPG 3 kg dalam beberapa waktu terakhir. Pertama kan aku lagi bongkar tabung yang besar 12 kilo. Nah pas aku masuk lah nyusun itu kedengaran suara gasnya diambil buang. Pakai motor dia. Buang berapa? Masih kok. Pakai motor kan ini kan. Nah pas diambil di mobil tuh langsung dinaikin ke depan situ. Langsung dua sekaligus tabung. Kasus ini rencananya akan dilaporkan ke polisi agar pelaku mendapat efek jera. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di informasi lainnya, saudara, sejumlah produk marshmallow dari berbagai merek ditemukan terindikasi non-halal. Temuan ini diungkap Dinas Perdagangan Sumatera Selatan bersama BPOM Palembang. Sejumlah produk marshmallow dari berbagai merek ditarik dari beberapa retail di Palembang. Penarikan dilakukan setelah ditemukan indikasi kandungan unsur babi atau non-halal dalam produk tersebut, berdasarkan temuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan BPOM. Dinas Perdagangan Sumatera Selatan menyebut, inspeksi mendadak dilakukan sebagai tindak lanjut surat edaran dari BPJPH. Produk yang disita diketahui sesuai atau mirip dengan merek yang telah ditarik dari peredaran secara nasional. Kita temukan barang-barang seperti yang ada di lampiran surat ini. Nah, jadi kami tadi sudah koordinasi dengan para manajer agar barang-barang ini untuk sementara tidak diperjualbelikan, ditarik. Mereka belum terinformasi terkait dengan ini siaran pers ini, mungkin belum tersosialisasi. Dan di sini juga seperti itu. Jadi kita turun ini sekaligus kita sosialisasi. Salah satu retail yang diperiksa menyatakan akan menghentikan sementara penjualan marshmallow yang dimaksud sambil menunggu hasil pemeriksaan dari produsen. Perihal ini, jadi belum karena barang ini kan secara produk tadi tidak ada yang istilahnya sama persis istilahnya. Jadi ini berhubung hari ini ada pembinaan, disarankan untuk ditarik, kita tarik. Itu dua merek yang beda kemasan ya. Itu produksi luar negeri semua Pak? Iya, produksi luar negeri. Seluruh pelaku usaha retail di Sumsel juga diimbau untuk tidak menjual produk marshmallow tersebut sampai proses pemeriksaan BPOM selesai dilakukan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di sorotan lainnya, saudara, di tengah gempuran zaman dan modernisasi, perajin sapu ijuk di Palembang, Sumatera Selatan semakin langka. Namun, pria di Palembang tetap setia menekuni profesi ini sejak tahun 1973, menjadi satu dari sedikit yang masih bertahan melestarikan kerajinan tersebut. Di sudut jalan Kemas Rido, Kecamatan Kertapati, Palembang, suara ritmis jahitan ijuk masih terdengar dari sebuah rumah sederhana. Di sanalah Herman, salah satu perajin sapu ijuk di kota ini, setia merawatnya yang mulai ditinggalkan zaman. Sejak duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar pada 1973, Herman sudah akrab dengan ijuk dan jarum jahit.
Ketekunan dan keterampilannya merangkai serat ijuk menjadi sapu masih terus ia pertahankan hingga kini, meski banyak perajin lain sudah lama menyerah karena tergeser alat-alat kebersihan modern. Dengan tangan terampil, ia memilah ijuk menjadi satu persatu lalu menyatukannya dengan tongkat kayu. Sapu buatannya pun hadir dalam berbagai ukuran, mulai dari sapu pendek untuk lantai hingga sapu panjang untuk membersihkan langit-langit rumah. Sedangkan kita ada skill, sudah kita nating tulus baik. Pokoknya bismillah, maju. Soal laku tak laku itu kan bukan urusan kita. Itu sudah urusan rezeki kan, Tuhan yang ngatur. Ya alhamdulillah masih banyak yang cari kan itu kan. Itu baik. Itulah harapan kita sama pemerintah tuh ya bawa dibantu. Tanpa beban, Pak. Nah, walaupun ya namanya sudah mengeluarkan dana itu kan tidak mungkin tak ada hasilnya, tapi ya mbok jangan terlalu memberatkan, gitu kan? Biar kita ada napas. Tak hanya memproduksi, Herman juga bekerja sama dengan para pedagang keliling atau biasa disebut canvasser seperti Ramsyah. Dalam sehari, Ramsyah bisa membawa puluhan sapu ijuk hasil produksi Herman untuk dijual ke berbagai daerah, mulai dari Bayung Lincir, Sekayu, hingga keluar provinsi seperti Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Harga sapunya pun terjangkau. Sapi ijuk biasa dijual Rp7.000, sementara versi panjangnya Rp12.500. Dalam sebulan, Herman bisa meraup penghasilan kotor hingga Rp6 juta. Kalau tak ini kadang ke Riau, kadang ke Jambi, kadang ke Padang, rombongan. Kalau ini motor ini paling Bayung Lincir. Kenapa Kak kita masak ke keluar kota, Kak? Harganya, Oh, harganya jadi lebih tinggi, Kak? memang daya belinya kurang, namanya agak tinggi. Kalau di Palembang ini kan uang setiap hari jualannya. Dari usaha sederhana ini, Herman mampu membiayai pendidikan anak-anaknya hingga meraih gelar sarjana. Ia adalah bukti bahwa ketekunan dan kepercayaan terhadap hasil kerja sendiri bisa menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik, meski harus dilalui dengan menyapu pelan-pelan jalan hidupnya sendiri. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Setelah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satreskrim Polresta Bengkulu, PU remaja 17 tahun yang tega membunuh 2 orang bocah Abiyu dan Arjuna resmi ditetapkan sebagai tersangka. Mirisnya perbuatan itu dilakukan tersangka lantaran kesal kolam ikan miliknya yang berada di belakang rumah dipancing kedua korban. Mengetahui hal itu, tanpa pikir panjang tersangka langsung mendatangi dan menarik kedua korban, lalu ditenggelamkan di dalam kolam hingga meregang nyawa. Tak sampai di situ, tersangka yang tak ingin aksinya diketahui langsung membungkus kedua jasad korban dengan karung dan batu. Tersangka lalu membuang jasad Abiyu ke muara sungai, sementara jasad Arjuna dibuang di dalam septic tank rumah tersangka. Ini sakit hati karena di belakang rumahnya itu dia punya kolam ikan yang dia beli ikan kemudian dipelihara di sana. Ikannya hilang, kemudian ada anak ini sedang mancing di sana, kemudian dua anak tersebut dipekap di piting dua-duanya, kemudian dimasukkan ke kolam sampai meninggal. Dan ini atas perbuatannya, tersangka yang masih berusia 17 tahun itu kini terancam pidana penjara hingga 15 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Kediaman Arjuna, bocah 8 tahun yang ditemukan tewas terbungkus karung di dalam septic tank, ramai dikunjungi warga dan pihak keluarga.
Pasalnya, pada Senin malam polisi berhasil menemukan korban yang sebelumnya sempat hilang sepekan dalam kondisi terbungkus karung dan dibuang di septic tank tetangganya sendiri di Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu. Hal itu membuat pihak keluarga korban terkejut. Terduga pelaku pembunuhan sama sekali tidak menampakkan gerak-gerik yang mencurigakan. Bahkan selama korban dinyatakan hilang, terduga pelaku bersama keluarganya ikut melakukan pencarian. Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang katanya. Hari Kamis saya sama dia satu. Hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisiri CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkannya saya sama dia ke Simpang Gandis. Tapi malam mencari ke belakang, Mbak. Malam Jumat, full satu malam dia ikut kami. Penemuan mayat dalam septic tank ini bermula dari hasil penyelidikan polisi pasca temuan mayat terbungkus karung di Muara Jenggalu. Jasad korban yang diduga merupakan korban ABU sudah sulit dikenali dan dilakukan otopsi. Penemuan yang malam tadi, Pak, benar sudah diamankan pelakunya ini ya, Pak? Ya, tadi malam ditemukan satu lagi dan sudah diamankan. Nanti untuk lebih lanjut kita lihat perkembangan karena masih mau otopsi. Saat ini rumah terduga pelaku sudah dipasang garis polisi. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Kediaman tersangka PU terduga pelaku pembunuhan 2 bocah Abiyu dan Arjuna dirusak warga. Tampak kediaman tersangka yang dijaga ketat aparat keamanan bersenjata lengkap sudah rusak parah akibat luapan emosi warga. Pengerusakan ini dilakukan lantaran warga tak puas polisi hanya menetapkan PU yang masih berusia 17 tahun sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini. Pihak keluarga korban menduga kedua orang tua tersangka juga ikut terlibat. Dari saksi yang melihat dari serai itu dan juga katanya dapat pengakuan dari anak itu dibunuhnya kan jam 4. Tapi jam 4 itu masih ada warga yang berkomunikasi sama anak saya minta jambu itu tadi. Jadi yang jelas pelaku ini bukan satu, Pak. Jadi minta tolong pihak dari keluarga tolong diselidiki lagi. Pasca pengerusakan rumah orang tua tersangka, aparat keamanan langsung berjaga ketat. Kapolresta Bengkulu Kombes Sudarno meminta warga tidak anarkis dan mempercayakan pengusutan kasus ini ke pihak kepolisian. Polisi bekerja berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Siapa yang terlibat dan siapa yang tidak terlibat itu nanti yang menentukan adalah fakta-fakta atau bukti-bukti yang diketemukan, baik itu saksi, kemudian bukti-bukti, baik itu bukti material, kemudian bukti-bukti yang lain, keterangan, itu yang bisa menentukan. Jadi Penyidik Satreskrim Polresta Bengkulu telah menetapkan PU, remaja 17 tahun sebagai tersangka atas kasus pembunuhan 2 bocah. Sebelumnya kedua korban dilaporkan hilang selama sepekan hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Mesuji menggeledah kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mesuji perihal kasus dugaan korupsi dana hibah sebesar 11,2 miliar tahun anggaran 2023-2024 pada Rabu siang lalu. Satu persatu ruangan diperiksa dan digeledah oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri untuk mencari dokumen yang diperlukan. Tak hanya itu, penyidik kejaksaan juga menyegel sejumlah ruangan hingga membawa dokumen pertanggungjawaban dana hibah serta beberapa barang elektronik berupa handphone dan laptop. Sejumlah pegawai Bawaslu Mesuji juga dimintai keterangan oleh tim penyidik kejaksaan. Yang kita amankan sejauh ini dokumen-dokumen terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan serta pertanggungjawabannya. Kemudian ada mungkin beberapa barang elektronik seperti laptop ataupun handphone
motor ini kita amankan. Sejauh ini udah 12 orang yang kita periksa di tahap penyelidikan. Saat ini sebanyak 12 orang diperiksa sebagai saksi, sedangkan untuk kerugian negara, tim masih menunggu hasil audit BPKP. Tim Liputan Kompas TV, Lampung. Dalam rekaman CCTV tampak 2 orang pelaku pencurian menggasak sepeda motor yang terparkir di tepi jalan sebuah gang di Kota Bandar Lampung. Sementara itu di lokasi lainnya, para pelaku pencurian ini juga menggasak sepeda motor yang terparkir di teras salah satu usaha laundry. Bermodalkan kunci letter T dengan mengamati situasi sekitar, para pelaku berhasil membawa sepeda motor hanya dalam hitungan detik. Atas laporan pencurian yang diterima, tim TKP 308 Satreskrim Polresta Bandar Lampung langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran hingga berhasil membekuk kedua pelaku. Dalam pengakuannya, pelaku bernama Dion dan Romi, warga Kabupaten Pesawaran Lampung menyebut sudah lebih dari 5 kali beraksi di Kota Bandar Lampung, di mana motor curiannya dijual dengan harga 4 juta rupiah. 5 kali Pak. 5 kali. Motor-motor yang kamu curi ini memang diintai dulu, memang apa seketemunya? Seketemunya Pak. 4 sampai 3 sampai 5 Pak. Dijual di mana? Di daerah Kabilang. Di mana? Uangnya hasil apa? Perencanaan pesawat. Uangnya untuk apa? Uangnya apa? Nyabu ya? Iya Pak. Nyabu. Polisi menyebut bahwa kedua pelaku spesialis pencuri motor ini selalu membekali diri dengan senjata api rakitan saat beraksi. Kedua pelaku harus dihadiahi timah panas di kakinya lantaran mencoba melawan dan kabur saat akan ditangkap. Empat orang yang sudah berhasil kita tangkap, 2 orang, yang 2 lagi masih kita lakukan pencarian. Dari 2 tersangka yang sudah kita amankan ini, ada 1 tersangka yang sudah residivis 4 kali. Perkaranya berbeda, modusnya dengan memecah kaca. Kami akan menyampaikan. Atas perbuatannya, kini kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan. Polisi kini tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian lainnya yang identitasnya sudah dikantongi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Warga kawasan Gandaria Kelurahan Air Kepala 7 Kota Pangkal Pinang lakukan aksi pemblokadaan jalan di wilayah pemukiman mereka sejak Minggu malam. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebiasaan warga pemukiman lain yang kerap membuang sampah sembarangan di wilayah mereka. Aksi ini merupakan puncak dari kekesalan warga yang sudah lama harus menanggung dampak buruk dari sampah-sampah liar tersebut. Hampir setiap 1 minggu sekali mereka membersihkan sampah, tapi tetap saja masih banyak warga dari kawasan lain yang membuang sampah sembarangan di pemukiman tersebut. Kurangnya kesadaran daripada masyarakat dalam membuang sampah rumah tangga mereka. Kadang-kadang mereka sambil lewat melihat lahan kosong, langsung dibuang di lahan kosong tersebut. Tapi cukup sering kita menemukan sampah-sampah liar di kawasan itu, Pak RT ya? Banyak. Kadang-kala kita tidak tahu dari mana mereka yang buang sampah itu, tidak tahu kita. Nah, dari upaya dari warga setempat mungkin setiap 2 minggu sekali atau berapa kali Kak untuk membersihkan sampah-sampah liar Pak RT biasanya Pak RT? Kalau kita dari kelurahan khususnya RT itu 2 minggu sekali dilaksanakan gotong royong bersama dengan warga setempat dan pihak kelurahan dan kecamatan. Warga berharap dengan adanya aksi ini dapat memberikan peringatan keras agar warga dari luar tidak membuang sampah sembarangan ke wilayah pemukiman mereka, serta meminta pemerintah memasang kamera pemantau di wilayah yang rawan menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan dari orang yang tidak bertanggung jawab.
Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Sumbaksel. Saudara, di tengah ketidakpastian ekonomi, emas tetap menjadi pilihan investasi yang diminati masyarakat. Dinar emas pun muncul sebagai alternatif menarik, terutama saat logam mulia makin langka dan banyak diburu. Emas masih menjadi pilihan masyarakat sebagai instrumen investasi jangka panjang. Di tengah tingginya minat terhadap logam mulia hingga memicu pembatasan penjualan, dinar emas hadir sebagai alternatif yang tak kalah menarik. Marketing Regional Galeri 24 Area Palembang menjelaskan dinar emas dinilai lebih menguntungkan karena selisih harga beli dan jualnya relatif kecil. Selain itu, dinar emas tersedia dalam beberapa pilihan, mulai dari 1/4 dinar hingga 1 dinar. Iya, sebenarnya dinar ini pilihan dari investasi ya Pak. Dan juga kenapa banyak yang pilih dinar itu harganya lebih kecil daripada emas batangan. Gitu. Jadi 1 dinar itu kandungannya di beratnya di 4,25 gram Kak, 1 dinar. Kalau peminat dinar sampai saat ini masih banyak Kak ya. Karena emas batangan dan dinar itu ada segmennya tersendiri gitu loh. Jadi kalau ada yang udah ngerti dinar itu biasanya carinya dinar di sini. Hingga 23 April 2025 pukul 11 waktu Indonesia Barat, harga 1/4 dinar emas berada di Rp2.060.000. Sementara 1 dinar dijual Rp8.106.000. Karena untuk investasi itu selain emas batangan, bisa memilih dinar karena harga beli dan jual dalam jangka waktu pendek itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan emas batang. Sebenarnya belum berapa lama tahunya saat emas mulai naik, terus ada kabar kalau dinar itu bisa jadi pilihan selain beli emas yang saat ini harganya terus naik. Sementara itu, harga logam mulia masih tergolong tinggi meski mengalami penurunan sekitar Rp40.000 per waktu yang sama. Harga 1 gram logam mulia di Galeri 24 tercatat Rp2.016.000, sedangkan di Antam mencapai Rp2.075.000. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di sorotan lainnya, saudara, pelunasan biaya perjalanan haji untuk Sumatera Selatan hampir rampung sepenuhnya. Hingga saat ini sebanyak 7.011 dari total 7.012 jemaah haji telah menyelesaikan proses pelunasan. Batas akhir pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahap kedua ditetapkan hingga 25 April 2025. Pelunasan jemaah haji asal Sumatera Selatan hampir mencapai 100%. Hingga saat ini tercatat 7.011 jemaah telah menyelesaikan pelunasan dari total kuota 7.012 jemaah. Kementerian Agama Sumsel juga mencatat ada 973 jemaah cadangan yang siap menggantikan jika ada jemaah utama yang berhalangan berangkat. Umumnya jemaah yang belum melunasi terkendala belum terbitnya hasil pemeriksaan istita'ah, kesehatan, atau karena faktor ekonomi. Untuk embarkasi Palembang tahun ini tetap akan menggunakan maskapai Saudi Arabian Airlines. Namun kapasitas kursi pesawat mengalami pengurangan dari 450 kursi tahun lalu menjadi 370 kursi. Dampaknya jumlah kloter haji Sumsel meningkat dari 19 kloter menjadi 22 kloter. Dalam masa pelunasan tahap 1 dan tahap kedua yang insya Allah akan berakhir pada tanggal 25 April lusa, sampai hari ini kita dapat data dari Siskohat jam 2 tadi itu sampai jam 2 siang ini yang sudah melakukan pelunasan itu
ada 7.011 ya. 7.011 jemaah, termasuk di dalamnya itu 48 PHD, 24 pembimbing KBIHU, dan 973 cadangan. Jadi untuk penyerapan kuota insya Allah dalam beberapa hari ini akan terserap semua. Kuota kita 7.012 itu akan bisa terserap semua. Tapi karena di dalam di dalam jumlah yang melakukan pelunasan tadi ada jemaah cadangan juga, kalau dalam beberapa hari ini ada jemaah yang memang harusnya berangkat tahun ini melakukan pelunasan, maka tetap diutamakan yang berangkat tahun ini. Tapi kalau memang tidak ada, artinya kita cuma butuh 1 orang lagi untuk melakukan pelunasan. Insya Allah kuota sebanyak 7.012 itu dapat terserap. Dan secara umum memang karena ini adalah kegiatan rutin tahunan yang kita laksanakan, sudah siap ya, masing-masing kementerian, masing-masing instansi atau lembaga yang terkait itu sudah siap untuk menyelenggarakan ibadah haji di tahun ini. Namun memang sebelum nanti kita menerima jemaah pada tanggal 2 Mei, tentu kita perlu mengadakan rapat konsolidasi gitu ya, rapat persiapan. Insya Allah di akhir April inilah, di akhir April akan diadakan rapat itu. Jemaah kloter pertama dijadwalkan masuk asrama haji pada 2 Mei dan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 3 Mei 2025. Saat ini kantor wilayah Kemenak Sumsel tengah menyesuaikan pembagian kloter untuk seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pemerintah Kota Palembang menegaskan perbaikan jalan rusak menjadi salah satu prioritas utama yang akan diselesaikan dalam 5 tahun ke depan. Masalah infrastruktur ini kini mendapat perhatian serius seiring banyaknya keluhan warga. Pemerintah Kota Palembang menegaskan perbaikan jalan rusak menjadi salah satu prioritas utama yang harus segera dituntaskan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa masih menemukan sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan di berbagai titik. Untuk mempercepat perbaikan, pemerintah Kota Palembang telah menambah alokasi anggaran pemeliharaan jalan. Langkah ini diambil agar perbaikan jalan berlubang baik di lingkungan permukiman, jalan kota, provinsi, maupun nasional bisa segera dilakukan. Dari awal komitmen saya bahwa jalan di Palembang ini harus mulus semua, seperti Nurdin Panji. Idealnya ini kan tanah jalan provinsi. Tetapi ketika saya datang kemarin, saya ultimatum, kalau provinsi tidak mau memperbaiki, izinkan saya. Jangan sampai nanti ada miss di situ, izin saya untuk menampal minimal. Karena sudah banyak kejadian, motor sudah banyak nyampak di situ. Alhamdulillah kemarin sudah ada progres. Wali Kota Palembang juga memastikan anggaran untuk pemeliharaan jalan kini menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan pembangunan infrastruktur di Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pemerintah Kota Palembang menargetkan 2,3 juta wisatawan berkunjung sepanjang tahun 2025. Tak hanya wisatawan lokal, Pemkot juga berharap kunjungan wisatawan mancanegara meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2025, pemerintah Kota Palembang terus mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Dinas Pariwisata Kota Palembang menargetkan 2,3 juta wisatawan, baik lokal maupun mancanegara akan berkunjung ke kota empe-empe ini. Agar target tersebut tercapai, Palembang dinilai perlu memiliki lebih banyak destinasi wisata yang mampu menarik minat wisatawan. Tahun 2024 lalu, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Palembang tercatat hanya sekitar 900 orang. Angka ini jauh menurun jika dibandingkan periode sebelum pandemi yang sempat mencapai 10.000 wisatawan asing per tahun. Penurunan ini juga dipengaruhi perubahan status Bandara Sultan Mahmud Badarudin II dari bandara internasional menjadi bandara domestik. Jadi wisatawan mancanegara itu kita tahun 2024 kemarin aja hanya cuma 900 wisatawan mancanegara. Itu saja mereka datang lewat Jakarta, lewat Bali. Tidak ada yang langsung ke Palembang. Tapi ada direct flight-nya langsung ke Palembang, otomatis ini akan menambah kunjungan wisatawan ke kota tujuan. Meski demikian, Palembang tetap memiliki potensi wisata yang beragam, mulai dari wisata religi, alam, sejarah, hingga wisata kuliner menjadi andalan kota ini untuk menarik minat wisatawan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Kita beralih ke informasi olahraga, Saudara. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Selatan menegaskan praktik jual beli atlet tidak akan terjadi lagi pada Pekan Olahraga Provinsi Sumsel 2025. Untuk mencegah hal tersebut, KONI akan melakukan verifikasi atlet secara ketat dan menyeluruh. KONI Sumatera Selatan memastikan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumsel ke-15 di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 akan berjalan adil dan bersih dari praktik jual beli atlet. Langkah verifikasi ketat pun disiapkan untuk menjaga sportivitas antar kontingen. KONI Sumsel menegaskan pihaknya ingin memastikan tak ada satupun kontingen kabupaten dan kota yang dirugikan. Salah satu fokus utama adalah menghindari manipulasi keikutsertaan atlet dari luar daerah. Dan kita telah beraudiensi dengan Pak Gubernur dan diterima langsung oleh Pak Hermanderu. Pak Hermanderu menyampaikan bahwa beliau meminta pelaksanaan Porprov ini lebih meriah dari yang di Lahat dan tidak ada lagi kita akan melaksanakan Porprov ini yang namanya jual beli atlet. Makanya kita akan sefair mungkin untuk verifikasi atlet-atlet dan ada beberapa cabur yang sudah rapat dengan kita untuk pelaksanaan Porprov ini. KONI juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Porprov 2025. Ajang olahraga 2 tahunan ini rencananya akan dipertandingkan 35 cabang olahraga dengan melibatkan atlet dari seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Sebuah video berdurasi 19 detik yang beredar di media sosial memperlihatkan perkelahian antara dua pria di salah satu sekolah dasar di kawasan Ilir Timur 1 Palembang pada Senin 21 April 2025. Dalam video tersebut, salah satu pria terlihat disiram air keras dan dilerai warga sekitar. Korban bernama Bagus melapor ke Polda Sumsel dari insiden tersebut. Dalam keterangannya, Bagus menjelaskan insiden itu terjadi saat dirinya hendak pulang setelah membantu ibunya berjualan di kantin sekolah. Diduga pelaku yang merupakan kerabat korban sakit hati dan tidak terima setelah diusir dari rumah karena pernah ketahuan mencoba melakukan pelecehan seksual terhadap adik korban pada Oktober tahun lalu. Sebelum peristiwa penyiraman air keras, korban dan keluarganya kerap mendapat ancaman dari pelaku. Siapa? Anak angkat kakek. Anak angkat kakek. Nah, terus kenapa dia bisa nyiram kita tiba-tiba itu, Mas? Dia nyerang kita tuh. Tidak setuju gara-gara Keluar dari rumah. Dia keluar dari rumah atau kita? Diusir. Dia diusir. Siapa yang usir? Keluarga saya. Ibu, bapak. Diusir kenapa, Mas? Memperkosa hampir. Memperkosa siapa? Ayo, adik kita. Ya. Apa aja Mas yang kena? Leher, dada, lengan kanan. Akibat penyiraman tersebut, Bagus mengalami luka bakar di bagian wajah dan leher. Saat ini laporan korban sedang ditangani unit 4 Subdit 3 Jatan Ras di Treskrimum Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satreskrim Polresta Bengkulu, PU remaja 17 tahun yang tega membunuh 2 orang bocah Abiyu dan Arjuna resmi ditetapkan sebagai tersangka. Mirisnya perbuatan itu dilakukan tersangka lantaran kesal kolam ikan miliknya yang berada di belakang rumah dipancing kedua korban. Mengetahui hal itu, tanpa pikir panjang tersangka langsung mendatangi dan menarik kedua korban, lalu ditenggelamkan di dalam kolam hingga meregang nyawa. Tak sampai di situ, tersangka yang tak ingin aksinya diketahui langsung membungkus kedua jasad korban dengan karung dan batu. Tersangka lalu membuang jasad Abiyu ke muara sungai, sementara jasad Arjuna dibuang di dalam septic tank rumah tersangka. Mereka ini sakit hati karena di belakang rumahnya itu dia punya kolam ikan yang dia
beli ikan kemudian dipelihara di sana. Ikannya hilang, kemudian ada anak ini sedang mancing di sana, kemudian dua anak tersebut dipekap di piting dua-duanya, kemudian dimasukkan ke kolam sampai meninggal. Dan ini Atas perbuatannya, tersangka yang masih berusia 17 tahun itu kini terancam pidana penjara hingga 15 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Di sudut jalan Kemas Rido, Kecamatan Kertapati, Palembang, suara ritmis jahitan ijuk masih terdengar dari sebuah rumah sederhana. Di sanalah Herman, salah satu perajin sapu ijuk di kota ini, setia merawatnya yang mulai ditinggalkan zaman. Sejak duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar pada 1973, Herman sudah akrab dengan ijuk dan jarum jahit. Ketekunan dan keterampilannya merangkai serat ijuk menjadi sapu masih terus ia pertahankan hingga kini, meski banyak perajin lain sudah lama menyerah karena tergeser alat-alat kebersihan modern. Dengan tangan terampil, ia memilah ijuk menjadi satu persatu lalu menyatukannya dengan tongkat kayu. Sapu buatannya pun hadir dalam berbagai ukuran, mulai dari sapu pendek untuk lantai hingga sapu panjang untuk membersihkan langit-langit rumah. Sedangkan kita ada skill, sudah kita nating tulus baik. Pokoknya bismillah, maju. Soal laku tak laku itu kan bukan urusan kita. Itu sudah urusan rezeki kan, Tuhan yang ngatur. Ya alhamdulillah masih banyak yang cari kan itu baik. Itulah harapan kita sama pemerintah tuh ya kok dibantu tanpa beban, Pak. Nah, walaupun ya namanya sudah mengeluarkan dana itu kan tidak mungkin tak ada hasilnya, tapi ya Mbok jangan terlalu memberatkan gitu kan, biar kita ada napas. Tak hanya memproduksi, Herman juga bekerja sama dengan para pedagang keliling atau biasa disebut kanvaser seperti Ramsyah. Dalam sehari, Ramsyah bisa membawa puluhan sapu ijuk hasil produksi Herman untuk dijual ke berbagai daerah, mulai dari Bayung Lincir, Sekayu, hingga keluar provinsi seperti Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Harga sapunya pun terjangkau. Sapi ijuk biasa dijual Rp7.000, sementara versi panjangnya Rp12.500. Dalam sebulan, Herman bisa meraup penghasilan kotor hingga Rp6 juta. Kalau tak ini kadang ke Riau, kadang ke Jambi, kadang ke Padang, rombongan. Kalau ini motor ini paling Bayung Lincir. Ngapa Kak kita masak ke keluar kota Kak? Harganya? Oh, harganya jadi lebih tinggi Kak? Memang daya belinya kurang, namanya agak tinggi. Kalau di Palembang ini kan uang setiap hari jualannya. Dari usaha sederhana ini, Herman mampu membiayai pendidikan anak-anaknya hingga meraih gelar sarjana. Ia adalah bukti bahwa ketekunan dan kepercayaan terhadap hasil kerja sendiri bisa menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik, meski harus dilalui dengan menyapu pelan-pelan jalan hidupnya sendiri. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.